guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Kali ini saya lagi mengendarai mobil Suzuki Carry 10. Nah, tujuan kita kali ini adalah ke Kali Bawang guys. Kali Bawang, Dusun Ngempong, Banjaroyo. Nah, ini sebenarnya letaknya tidak jauh dari Magelang, cuman dari perbatasan maju sedikit sudah sampai. Nah, sini jalannya cukup ramai guys. Ini kita harus hati-hati. Terlalu laju dulu guys, karena bahaya kalau kita terlalu pacu kendaraan guys, apalagi kalau ini kan mobil, jadi kita harus lebih berhati-hati. Nah oke, gini berarti buat kalian yang mungkin mau belajar mengemudi, kalian bisa lihat sedikitlah tutorialnya, mungkin ada di sini. Ada sedikit tutorialnya, walaupun saya tidak menjelaskan, tapi kalian bisa lihat sendiri bagaimana saya membawa mobil ini. Ini bisa buat jadi pelajaran buat kalian, atau masukanlah buat kalian saya yang mau belajar. Karena dulu saya ketika mau belajar mobil itu, saya juga cuman melihat sopir dam. Dulu kan saya kerja di kontraktor, terus ikut supir dump truck. Sering saya lihat ngopernya gimana, terus ambil jalannya gimana. Nah, akhirnya ketika saya sudah berada di Kalimantan, di Kutai Barat, saya praktekin semua itu guys. Saya terapkan apa yang saya lihat dulu pas saya kerja di kontraktor di Sulawesi itu. Dan alhamdulillah saya langsung bisa lah, dalam arti bisa menguasai. Cuman ketika itu saya belum bisa mengontrol di gas sama setirnya, maksudnya ambilnya seberapa, gasnya seberapa, nah seperti itu. Tapi kalau untuk oper gigi, saya semua belajar dari situ, satunya dari mana, dua kemana. Nah jadi tidak ada yang ngasih tahu saya, oh di satu tuh seperti ini mas, ini tidak ada. Jadi kalau saya itu dulu belajarnya benar-benar cuman lihat dari super truk. Nah mungkin buat kalian yang pernah ke Sulawesi ya, kalian bisa lihat di Mamuju itu ada PT Pasokorang, enggak? Pasokorang. Nah Pasokorang itu dulu PT yang tempat saya bekerja ya. Dulu saya di sana hampir 1 tahun. Terus dulu saya di sana posisinya bukan kenaik atau apa, dulu saya posisinya jadi staff lab. Nah jadi karena kerjaannya saya tuh nengok pekerjaan di lapangan dan buat laporan di lapangan, membantu kepala lab. Jadi saya untuk sana sini sering ikut dam. Nah ceritanya seperti itu guys. Jadi saya ikut dump truck, akhirnya lama-kelamaan mulai kayak terbiasa kalau saya lihat depan seperti ini. Nah jadi buat kalian bisa ini sebagai pelajaran buat kalian ya, untuk mengambil jalannya seperti apa, kalau di lingkungan nanti seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini nanti juga ketika udah mau sampai lokasi, nanti ada tanjakan yang ekstrim. Nah, itu kalau kita papasan sama mobil harus ngalah salah satunya. Nah mudah-mudahan nanti kita pas ke sana ndak ketemu ya guys ya, karena ini kita bawa barang banyak, ada orang, ada barang juga, jadi dan nanti nggak papasan pas di sana. Oke, kembali lagi ke belajar mobil. Jadi belajar mobil itu yang penting kalian punya niat dulu. Dulu saya juga nggak punya mobil, cuman saya modalnya itu punya niat dan rasa ingin tahu saya itu besar sekali. Jadi saya dengan cara melihat seperti itu akhirnya belajar secara visual. Akhirnya pas ketika saya ke Kalimantan itu ada bule saya yang punya mobil Grand Max pickup. Itu rasa kuan 2010 atau 2011 itu, 2011. Nah saya belajar pertama pakai itu.
Nah itu ada insiden kecil, saya nabrak tanggul atau apa, tapi ya sempat buat saya kayak trauma. Tapi ketika saya di Jawa, terus saya ada teman yang mendampingi yang memberanikan mental saya, akhirnya saya berani lagi dan langsung bisa untuk belajar di jalan raya seperti ini. Jadi karena kita punya rasa ingin tahu itu, jadi belajarnya itu jadi lebih gampang. Jadi misalkan belajar mobil, kalian juga lihat gini kan, nanti bisa tahu, ngerasain secara langsung. Kalau di depan sopir itu, posisi sopir itu seperti apa gitu, pandangannya seperti apa, nanti kalian akan tahu, akan merasakan ya. Jadi kalau kita di bangku kemudi itu pandangannya terasa lebih luas ketimbang di bangku penumpang. Untuk posisi spion juga kan memang ini disesuaikan untuk pengemudi ya, jadi posisinya lebih jelas, lebih enak seperti itu. Nah ini kita sudah mau sampai sebenarnya, mungkin 10 atau 15 menit lagi lah kita sudah sampai ke lokasi guys. Nah jika kalian mendengar suara kayak suara mesin, nah ini adalah suara mesin mobil carry ini guys. Jadi karena ini suaranya keras, karena apa? Karena posisi mesinnya juga di posisi yang saya duduki. Di belakang ada Grand Max yang mau ambil jalur, tapi di depan tikungan, tidak mungkin dia berani. Tapi kita kasih jalan aja, kalau dia berani diambil tikungan, kita kasih aja jalan, tidak apa-apa. Kita jangan terlalu arogan guys. Kalau di jalan itu selalu utamakan orang yang lebih membutuhkan jalan, dalam arti mungkin dia supirnya mengejar target untuk kirim barang, jadi pengen cepat sampai ya. Kita harus positive thinking kalau kita berjalan itu. Karena kalau saya kan ini tidak terburu-buru, karena cuman ngantar adik pulang ya. Karena saya kan rumahnya ikut suami di sini, di mana Kalibawang. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah itu kalau datang kita kasih guys, jangan tutup. Itu kan mobil sales, pasti dia juga terburu-buru untuk ngejar target pengiriman juga itu. Jadi kita harus pahami, jangan dianggap wah ini enggak mau ngalah atau maunya buru-buru, enggak. Itu kita harus pahami juga. Itu juga salah satu pembelajaran yang harus kalian pahami juga. Jadi belajar mobil itu bukan tentang bagaimana dan caranya seperti apa, tapi juga tentang gimana sikap kita ketika di jalan, ketika kita menemui pengendara yang membutuhkan jalan atau pengendara yang ugal-ugalan. Nah, itu juga salah satu pembelajaran yang harus kita pahami juga ya. Nah kalau kita belajar mobil itu, kalian lebih hati-hatinya kalau ada motor, sepeda motor, biasanya itu mereka ambil zigzag itu. Nah takutnya kalau orang yang masih belajar kaget terus terpelanting setirnya, takut nanti bisa mengenai pengendara lain. Nah itu kalau bahayanya orang yang lagi belajar langsung di jalan raya seperti ini guys. Tapi kalau kalian sudah biasa bawa mobil ya saya kira tidak ada masalah seperti itu, walaupun kadang-kadang juga sering jengkel dengan pengulah pengendara semacam itu ya, yang asal serobot kanan kiri zigzag seperti itu. Nah guys, ini tanjakan yang saya sebutkan tadi, tanjakan ekstrim. Kita tes kali ini di mobil carry ini gimana kemampuannya. Yang terpenting jangan sampai ada truk dari atas. Ini masih gigi 2 ya, belum saya kurangi, masih gigi 2. Masih gigi 2 guys. Ini belum saya kasih gigi 3, gigi 1 karena suara mesinnya masih berani ya. Tuh.
sampai atas gini gasnya perkecil guys, jangan diinjak terus. Nah kalian lepas dikit, nah, biar tidak terlalu mengeraung mesinnya. Nah tadi pakai gigi 2 aman kita. Nah, kalian bisa lihat sendiri kemampuan dari mobil Suzuki Carry 10 ini luar biasa kan, padahal mobil tua lah. Karena dulu juga ada mobil sedan yang lewat tanjakan situ baru sampai tengah-tengah dia macet, nggak mampu ke atas. Kalau nggak salah Civic apa itu saya lupa, tapi yang jelas jenisnya Civic, karena saya pas itu di belakangnya. Nah, itu membuat saya terpaksa atret mundur ke belakang guys. Nah ini kita udah mau sampai ya. Jadi kita kalau bawa mobil itu perlahan, yang terpenting kita merasakan suara mesin, merasakan tarian mesin, gas seperti apa, seperti itu ya. Kalau tidak bisa merasakan ya kita akan takut sendiri. Nah kita udah sampai guys. Oke sekian ya, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Di Cikok sih lah. Oke, itu karena banyak sepeda motor jadi harus ini enggak usah apa-apa lah. Ramang wis. Oke guys, kita udah sampai. Terima kasih guys yang sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Saksikan terus video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.